Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngaji Ringan ya. Teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari tentang perbuatan-perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita kembali lagi dengan materi ke-10, yaitu makna beriman kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Ya, keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, tasdiqu fima akbar, atau membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'a bisidqi wa sadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Artinya, dan orang yang membawa kebenaran, ya Muhammad, dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dalam Quran surat As-Zumar, Quran surat ke-39 ayat 33. Ya, jadi membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya. Terus yang kedua yaitu ta'atuhu fima amar, menaati apa yang beliau perintahkan. Nah, ini ada Quran surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam Quran surat An-Nur, Quran surat ke-24 ayat 51. Dalam ayat lain juga disebutkan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Nah, ini terkandung dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-36. Lalu ada juga dalam hadis ya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minuna adza ahadukum hatta yakuna hawahu yaba'a lima ji'tu bih, yang artinya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menuduhkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Diriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih menurut Imam Nawawi rahimahullah. Namun pensahihan hadis ini tidak tepat menurut Ibnu Rajab rahimahumullah. Yang ketiga, itjanabu manaha anhu, atau menjauhi apa yang dilarang olehnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu wa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha sadidul iqab. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Nah, ini ada pada Quran surat Al-Hasyr
Quran surat ke-59 ayat 7. Yang keempat, la na'budullaha illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum suraka au sara'u lahum minadzini ma lam ya'zan bihillah walaula kalimatul fasli laqudi bainahum wa innad dolimina lahum adzabun alim. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentu mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. Quran surat Asy-Syura, Quran surat ke-42 ayat 21. Nah, itu yang keempat ya. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan ya. Oke. Selanjutnya ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia juga mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rah." Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat lain milik Muslim. Ya, ada juga yang meriwayatkan sebagai berikut. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Imam An-Nawawi rahimahumullah berkata tentang hadis man ahdatsa sebagai berikut. Di dalamnya berisikan dalil bahwa peribadatan seperti mandi, wudhu, puasa, dan sholat jika dilakukan dengan menyelisihi syariat maka tertolak atas pelakunya. Kemudian sesuatu yang diambil dengan akad atau kesepakatan yang rusak atau tidak sesuai dengan ketentuan aturan Islam, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak boleh dimilikinya. Seorang ibu berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya anakku menjadi buruh pada orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Aku mendapatkan kabar bahwa anakku harus dirajam, maka aku menebusnya dengan 100 ekor kambing dan seorang sahaya wanita." Rasulullah SAW mengatakan juga, "Al-walidatu wal ghanamu radun alaik." Sahaya wanita dan kambing dikembalikan kepadamu. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah teman-teman ya. Tadi keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama ada tasdiquhu fima akbar, atau membenarkan apa-apa yang disampaikan olehnya. Ya, jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu semuanya benar. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, atau menaati apa yang beliau perintahkan. Ya, semua yang Nabi Muhammad itu perintahkan, tentunya umat muslim wajib untuk mentaati. Ya, terus yang ketiga ada ijtanabu ma naha anhu, menjauhi apa yang dilarangnya. Ya, semuanya yang dilarang oleh Nabi Muhammad, kita semua sebagai kaum muslim harus menjauhi segala apa yang dilarangnya.
Yang keempat yaitu la na'budullaha illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau. Jadi kita tidak boleh beribadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Oke. Ya. Nah, itulah tadi 4 yang sudah kita pelajari, ya, makna beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya pada kesempatan ini membuahkan manfaat dan menjadikan pengalaman bagi kita semuanya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.